Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra dari kelas 3D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Yang saya hormati Bapak Ras'in selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktik qiraat dan ibadah. Dan tak lupa puja, puji, serta syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kami junjung kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, kepada penonton yang saya hormati, di sini saya ingin membahas terkait hal yang sangat-sangat sering terjadi di kehidupan kita. Teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita menjaga hati di tengah arus kehidupan modernisasi seperti sekarang ini? Bahwasannya dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 berbunyi, "Ingatlah, dengan mengingat Allah maka kita akan tenang." Jadi teman-teman, sejauh manapun kita mencari ketenangan di dunia, ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang ada masalah, tempat berpulang paling baik, tempat berpulang paling tepat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga hati ini agar hati tetap tenang di kehidupan kita yang sehari-hari banyaknya kekejian, banyaknya dendam, sehingga membuat hati kita yang bisa tenang dan menjadi dengki? Kira-kira bagaimana teman-teman? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika kita kurang rasa syukur, yang ada di hati kita bukanlah ketenangan, akan tetapi rasa iri, selalu iri kepada orang yang di atas kita. Ingatlah teman-teman, bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tangzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Muttafaqun. Dalam hadis itu dijelaskan, lihatlah yang ada di bawah kalian, janganlah kalian melihat yang ada di atas kalian. Untuk apa? Agar kalian tidak mengingkari rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Jadi teman-teman, ketika kita hanya melihat ke atas kita, rasa syukur itu hanya ada timbul rasa iri. Maka dari itu, lihatlah yang berada di bawah kita, agar kita bisa terus bersyukur untuk ketenangan hati. Yang kedua ada, kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Ingat teman-teman, memaafkan tidak selamanya kalah. Memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan saudara, itu baik. Ingat teman-teman, ada hadis yang mengatakan, jika kalian ingin dilancarkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Dan jika kalian ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Dengan akurnya kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara, hati kita yang tadinya dengki bisa jadi harmonis. Kita yang tadinya iri sama saudara kita bisa, kalau ada masalah, kita bisa minta tolong sama dia, dan kalau dia ada masalah, kita bisa nolong dia. Ingat teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir ada, kalian harus dekat dengan Sang Maha Pencipta, seperti yang tadi saya bilang di awal. Sebaik-baiknya tempat pulang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, baik kita dalam keadaan susah, baik kita terkena musibah, ingat
Berserah dirilah kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadah kita. Dengan cara perlahan-lahan saja teman-teman. Tidak pernah bolong sholat 5 waktu. Atau kalau teman-teman mau hati teman-teman tenang, lebih tenang lagi, sholat malam. Berzikir walaupun hanya 2 menit. Puasa sunnah. Ingat teman-teman, Allah tidak minta yang muluk-muluk asal kita ingat dengan beliau dan menjalani ibadah perintahnya. Insya Allah hati kita diberikan ketenangan. Teman-teman, ketika kalian merasa dunia sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang menghakimi kalian, ingatlah Allah sebaik-baiknya tempat pulang. Seberat apapun masalah kalian, kalau kalian berpulang kepada Sang Maha Pencipta, insya Allah masalah yang berat itu akan menjadi lebih ringan. Hati kalian akan menanganinya lebih rileks. Kalian yang tadinya bingung mau apa, kalian sholat. Yang tadinya kalian sedang dengki, sedang marah sama tetangga, kalian ibadah, kalian ingat Allah. Insya Allah semua itu akan terselesaikan dengan baik. Teman-teman, janganlah kalian meninggalkan Sang Pencipta. Janganlah kalian melupakan Sang Pencipta jika kalian tidak ingin dilupakan. Ingat teman-teman, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita sebagai manusia terus bisa memperbaiki diri kita. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jadi teman-teman, lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihatlah siapa yang mengatakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.